Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen PR Rezim. Rezim. Bus. Ini rasanya belum ada yang pas ini. Openingnya kita bahas opening PR Rezim. Kita jangan bahas opening, Pak. Oh, kita apa? bahas isinya. Oke, isinya. Karena opening kadang nggak dilihat orang, Pak. Iya, kadang cuman Di skip. Iya, sampo doang kan. Sampul, Pak. Ini Ya, sampul. sampunya gini-gini. Aslinya. Oi. Oke, kembali lagi di konten PR Rezim. Kali ini kita akan bahas yang Bapak yang di belakang ya. Iya, Bapak yang belakang Bapak yang di belakang yang sangat kita respect pokoknya. Betul. Karena dia pengen menguatkan rupiah. rupiah ketika dalam semalam katanya pas dia pertama kali jabat seperti itu. Oh iya? Iya, Oh. ada dia seperti itu ngomong. Oke, tapi kali ini kita akan bahas dulu beberapa pernyataan-pernyataan yang cukup kontroversial di mata netizen ya, Pak ya. Iya, iya. Ya, sebagai Bapak sebagai juru bicara Iya. Janganlah PR ya. PR, aja. bukan dari Bakom. Bakom cuman bagian itu yang staff paling gitu. Paling apa? Paling bawah. Di bawah keset. Itu Di bawah. staf kabupaten gitu kan, itu kan Bakomnya kan lebih kayak yang di pusat gitu. Wah. Ring satunya. Kalau saya yang bagian itu Outer. ya, Outernya. luar. Di luar paling luar. Oke. Gitu. Jadi kali ini kita akan bahas tentang Bapak Purbaya, Ya. ya. Menko yang baru ya, Pak ya. Baru Pak. Baru. Baru jabat Prabowo naik gitu ya. Heeh. Gantikan Ibu Sri Mulyani ya waktu itu kan. Betul. Oke. Langsung saja di pernyataan yang pertama ya. Yang dimana dolar kita lagi kuat-kuatnya melawan rupiah. Dan kemarin Pak, ini kan tanggal 29 ya Pak ya? Ya. 29 Mei, 29. beberapa hari lalu, kok enggak 28 apa 28 ya? 27. Pasti Idul Adha. Pasti 27. 27 Mei itu tembus di 17 800 sekitar 17.800 atau 17.900 17.845. lewat Pak. Ya. Di hari itu lewat dikit. Ya, di hari Tadi itu lewat. 7860 udah salah. Ya, yang Tapi jelas 17.845 tuh kelewat gitu. lewat ya. Dan rupiah merdeka melawan Merdeka dolar. itu ya. Gitu. Oh ya, itu bukannya kita langsung buat kopdes kemarin. Pas buat Kopdes dah. Ya, yang pas buat kopdes itu sebenarnya. Nah, Betul. terus pernyataan beliau di belakang adalah mampu menguatkan rupiah, Pak. Ya. Dia pede banget dia Pede. bisa menguatkan rupiah. Padahal ya kita lihat pasar lagi lesu segala macam, terus iklim investasi kita lagi drop. Kemudian banyak kasus-kasus yang berseliweran Suaran berkaitan dengan investasi. investasi. Oke. Kemudian faktor-faktor yang lain yang cukup banyak ya, yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu sekarang karena yang lebih detail dan lebih dibahas netizen adalah perpolitikan di Indonesia, Pak. Wah. Bagaimana Bapak melihat situasi sekarang dengan dolar yang menguat, rupiah yang melemah, daya beli lesu, Ya. ekonomi lesu? Oke. Mungkin ya pandang saya itu cuman isu itu tuh di internet ya, gede banget ya. Sebenarnya kan memang dibuat naik dulu gitu harga dolar, karena kan kita memang ngincar yang 17.845 karena itu angka nasionalis ya. Ya. Kita merdeka gitu loh. Dan mungkin ya dalam waktu dekat Pak Purbaya ini sengaja ngebuat jadi 19.450 Ya. jadi tahun kita merdeka, karena kan kita ini kan negara yang nasionalismenya kan kuat gitu loh, rakyatnya tuh masa nggak mau sih sampai di tahap itu gitu loh. Jadi saya rasa itu strategi, memang sengaja meroket dulu kan, nanti diturunin dia, karena dia pernah menyatakan itu, dia kan pede itu dalam semalam dia bisa menurunkan gitu loh. Gitu. Jadi saya rasa dia Dibuat naik dulu. dibuat naik dulu itu tuh buat ngasih kesempatan para pemain FB Pro gitu. FB Pro ini kan
mata uangnya dolar gitu. Penopang ekonomi desa. Ekonomi desa. Orang desa nak pakai dolar katanya. Tapi ada digaji, seminar FB Pro. FB Pro itu kan digajinya pakai dolar. Emang wah itu sangat mendesa sekali ya. Maksudnya merakyat juga ya ternyata Pak Prabowo menunjuk Pak Purbaya nih bahwanya ya. Karena Pak Prabowo pun sangat menunjuk beliau ini kan yakin gitu loh dengan kemampuan Pak Purbaya. Makanya saya rasa nih ya mengincar 19 dulu. 19 ribuan ya. 450 biar kita nasionalis. Nanti kita rayakan lagi itu. Nanti karena udah nyampe nanti diturunin. Jadi santai gitu. Sebuah kita tuh butuh proses gitu loh. Sama kan ya kita bagi-bagi rezeki buat para pengguna FB Pro dulu lah gitu. Ya, saya berarti menguatkan fondasi ekonomi desa. Ekonomi desa betul. Siap. Tapi yang kita soroti adalah Pak Purbaya ini kan digadang-gadang sebagai menteri yang cukup istilahnya kayak di awal-awal dia ini ya debut ya. Awal-awal dia debut masuk kabinet bagus, kinerjanya oke. Pernyataannya cukup oke lah istilahnya kalau dibandingkan dengan menteri-menteri yang lain lah istilahnya. Dan akhir-akhir ini agak-agak sedikit sering blunder, stres, kecapean. Salah satu blunder yang bukan blunder ya, yang bisa dibilang blunder juga sih sebenarnya. Itu itu pada saat APBN dipakai buat pengadaan motor listrik kemarin, Pak. APBN. Nah, itu katanya saya nggak tahu, nggak ada koordinasi dengan kami. Tahu-tahu BGN udah mengalokasikan dana sekian untuk pengadaan motor listrik terutama. Nah, itu dia nggak tahu sama sekali. Nah, itu gimana Pak? Kok sampai Pak Purbaya tidak dikasih tahu sama Dadan? Dadan. BGN? Ketua BGN? Pak Dadan? Sampai nggak tahu, nggak ada koordinasi itu gimana? Ya kan beliau kan BGN ini kan ahli serangga ya. Serangga kan kerjanya kan senyap gitu loh. Jadi Pak Purbaya nggak salah. Dia kan emang dia kerja apa yang dia lihat aja kan. Jadi ya ngapain juga kan ngurus BGN dia. Maksudnya kan ngapain APBN sampai lolos kan dia. APBN kok dilolosin sih? Kan dia nggak tahu. Orang nggak tahu mau disalahin juga bingung yuk. Kayak tiba-tiba kemalingan. Kok bisa kemalingan? Kan nggak tahu orang malingnya aja langsung main masuk aja. Berarti Bapak analogikan BGN sebagai maling gitu. Loh, kok gitu? Kan tadi analoginya maling katanya. Wah, dimalingin saya nggak tahu. Lah kan? Oke, contoh berarti kemalingan berarti, Pak. Kecolongan. Orang bukan kemalingan. Orang-orang kecolongan kan gitu. Kayak kesalip, Pak. Kesalip. Kok dia nyalip sih? Ya, enggak tahu. Tadi pengen. Aja gitu. Main nyalip aja gitu. Ada apa istilahnya ya? Dia punya kaki tuh jalan saja sendiri gitu loh. Jadi Pak Purbaya kan dia lagi fokus yang lain nih misalnya. Tiba-tiba ada orang kasihan. Ini dia lagi fokus nih, nggak mau ganggu. Makanya aku gerak sendiri gitu. Jadi dia sebenarnya Pak Ketua BGN ini nggak mau ganggu Pak Purbaya. Nggak mau ganggu aja. Jadi dia kayak lagi sibuk nih. Kan biasa kalau lagi kerja nih, minta apa bantuan ke orang nih. Tapi ngeliat orang tuh sibuk juga gitu loh. Sibuk banget lah. Jadi segan nih gitu. Udah lewat adalah udah sendiri aja lah gitu. Itu. Jadi ya saya rasa seperti itu kejadiannya. Berarti tidak mau mengganggu ya Pak ya? Apakah ini sama halnya dengan yang sekarang Pak? Kenapa? Setelah kita Idul Adha kemarin, ini beberapa berita viral lagi Pak. Apa? Bahwa Presiden menggunakan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Pak. Ya. Nah itu secara itu ekonomi katanya enggak masalah. Secara syariah juga enggak masalah. Ini disebutkan oleh Bapak Habibur Rahman. Iya. Ya di repost Bakom RI. Bapak. Orang pusat. Ya, orang pusat ya. Yang bilang kayak gitu ya Pak ya. Bahwasanya enggak masalah, enggak ada clash lah istilahnya, enggak ada clash. Jadi
tetap diadakan penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban. Nah, yang di mana? Pak Purbaya juga nggak tahu, Pak. Pak Purbaya Juga nggak tahu. nah itu Nah, itu gimana, Pak? Sampai nggak tahu, beliau tuh nggak tahu tuh gimana? lagi tadi Hmm. nah mau ganggu orang lagi sibuk Lah masa orang kurban lah nggak ngabarin? orang Saya kurban gitu. nih kurban tuh kan ujungnya kan ngebagiin ke rakyat. Iya. Kita nih kan negara demokrasi apa coba? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi Jadi- beberapa netizen tuh mengomentari, Pak, Kenapa? bahwasanya itu bukan dari rakyat, Pak. Dari rakyat Rakyat, Indonesia. Yo. Bilangnya dari bantuan presiden. Lah, presiden yang Nah. milih siapa? Oh iya. Rakyat. Yang milih rakyat. 58% itu rakyat. Terus sisanya rakyat juga. Oke. Jadi Berarti saya- sebenarnya yang layak mendapatkan kurban rakyat yang 58 apa yang rakyat yang sisanya, Pak? semua dong. Semua. Kan gini. Semua. Pak Prabowo ini tuh baik gitu. Oke. Dia pun yang di luar 58 juga mengayomi. Makanya dia mengatasnamakan Pak Prabowo berkurban dibagikan ke seluruh bagi ini kan provinsi kan langsung atas nama dia karena dia ini dipilih oleh rakyat karena dia rakyat Indonesia. Tapi beberapa netizen kecewa, Pak. Kenapa pakai uang rakyat? Ya, Kenapa pakai uang pajak gitu loh, pakai uang pajak kita. Berarti itu kan dari kita, buat kita gitu. ya itu maksudnya tuh dia mau mewakilin aja. mewakili. Walaupun nama atas nama dia kan ya rakyat Indonesia kan banyak nih. Nggak mungkin dong. Pak, saya nitip nama saya kan kebanyakan kan wishnya. Ya udahlah satu nama aja. Saya gitu. Tapi kan nggak mungkin, Pak. Misalkan nih, Pak, kalau secara kita lihat sapi itu kan satu sapi itu 7 orang, Pak. 7 orang. Kalau kambing 1 orang. Ya. Kalau dia pakai nama dia, it's okay, dia misalkan kurbannya hewan kambing. Uh-uh. Ini dia kurbannya hewannya sapi, Pak. Sapi. Ada 7 orang. Berarti Prabowo ada 7 orang di situ, Pak. Prabowo mewakili Prabowo yang lain rakyat Indonesia gitu. Oke. Nama Prabowo kan nggak cuma dia. Prabowo tuh banyak. Oke. Saya rasa media nih, lagi-lagi media nih terlalu ini. Sebenarnya tuh Prabowo tuh banyak. Mungkin bukan Prabowo Subianto. Tapi Ada Prabowo Prabowo yang yang lain, lain, ya. ada. Cuman ya itu tadi kan mewakilin. Mungkin setiap provinsi ada nih nama Prabowo. Dicatut-catut aja. udah. Oke, jadi banyak ya, Pak ya. Jadi banyak. Jadi nggak masalah saya rasa. Yang kayak gitu. Tapi sampai Pak Purbaya nggak tahu tuh gimana, Pak? Ya tadi saya mah jelas kalau yang itu ya kalau kita ada kawan kita lagi sibuk terus kita minta mau ngelapor juga segan yuk. Oke. Kayak, ih lagi sibuk nih nanti dulu lah. Saya aja jalan dulu paling juga nggak masalah. Toh Pak Purbayanya pun udah kan habis jawab saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Udah kan berarti kan dia lanjut Tapi kerja. nggak tahu sambil stres, Pak. Ya itu Dia stres juga nih stres masalahnya, kan? Pak. Stres kan? Kok Iya. nggak mau kan ganggu orang lagi sibuk? Oke. Udah gak sibuk, stres lagi. Kok nggak mau dong? Kayak, aduh bang, oh iya bang, lanjut bang. Nggak mau dia pokoknya. Nggak mau ganggu Oke. gitu. Jadi ya, sebenarnya dia, itu Pak Purbaya ini kasihan. Harusnya media pun wartawan nih ini apa? Nggak usah terlalu di ini lah. Apa-apa kok saya gitu. Walaupun secara jalur pintu uangnya dari dia. Dari dia kan, Nah, kan. Cuma kan ada karyawan yang lain. Gitu. Mau ngomong karyawan yang lain, Pak, yang pada saat yang pengadaan motor listrik itu ada beberapa pegawai Menku yang dicopot, Pak. Nah itu Dicopot gara-gara anak tahu gegara apa, tapi pasca jebolnya APBN yang untuk motor listrik kemarin. keren. Tapi setelah itu langsung ada yang istilahnya ada yang dibuang gitu. Nah, ini orang benar nih ini yang mengeloskan atau menggolkan atau gimana nih, Pak? Itu berarti sekalian itu bersih. Oke. Mainnya cantiknya, politiknya ada nih dalamnya. Kenapa? Bagus. Menurut saya itu udah tindakan yang benar kalau kayak gitu. Jadi ya lagi-lagi Pak Purbaya lagi fokus kan. Wah ini Pak Purbaya fokus, stres kan dia. Ternyata kalian saya
wah gitu. Bego. Mau saya bersihkan gimana ya, udahlah, Cepat aja. yang penting saya kerja. Kalau wartawan nanya saya nggak tahu gitu. Oke. Dia lagi fokus. Mantap Pak. Oke, mungkin cukup dari Bapak untuk menjelaskan pernyataan Pak Purbaya ya. Ya, Oke. jelas. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan kita kembali nanti di episode PR Rezim berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jokowi. Keren. Beli di mana, Pak? Nah ini nih kalau mau nyetak kayak gini di InShop ada IG-nya, nanti saya DM, Oke. saya tag Link di bawah. link di bawah juga. Oke. Oke. Terima kasih, Pak. Ya.